Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Gereja merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Pesta hari ini mengajak kita untuk kembali melihat diri dan keluarga kita masing-masing. Setiap kita tentu ingin memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan. Tapi realitas hidup mengatakan lain. Banyak dari keluarga kita yang tidak mencerminkan keluarga yang baik. Banyak dari kita yang akhirnya pisah. Maka hari ini kita perlu belajar bersama dari keluarga kudus dari Nazaret.
Tapi pertanyaannya adalah apakah keluarga kudus Nazaret tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan? Saya pastikan mereka punya persoalan. Mereka punya masalah. Tapi mereka mampu mengatasi masalah mereka dengan metode mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Bacaan Injil hari ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang keluarga kudus dari Nazaret. Ketika Maria dan Yosef baru akan membantu rumah tangga, kehidupan mereka sudah goncang oleh kenyataan bahwa Maria sudah mengandung di luar perkawinan mereka yang sah. Persoalan ini sangat berat karena menyangkut pelanggaran kehidupan moral yang berat pada saat itu. Kemudian ketika Maria hendak melahirkan Yesus, Maria terpaksa melahirkan di sebuah kandang. Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi keluarga kudus. Ketika Maria dan Yosef mempersembahkan anak itu di dalam kenisah, Simeon meramalkan sesuatu yang tidak enak untuk Maria. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lalu ketika Herodes membunuh bayi di sekitar Bethlehem, Maria dan Yosef harus mengungsi ke Mesir. Perjalanan yang amat panjang dengan hanya menunggangi seekor unta. Dan hari ini Injil juga menceritakan pada kita bahwa Maria dan Yosef harus kembali lagi ke Yerusalem. Sesudah 3 hari perjalanan untuk mencari Yesus yang menghilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kisah keluarga kudus di Nazaret ini, kita akhirnya menyadari bahwa keluarga Nazaret itu dalam kehidupannya bukan tanpa persoalan. Namun mengapa mereka tetap bertahan? Mengapa mereka tetap setia satu sama lain? Jawabannya karena dalam setiap kesulitan dan persoalan yang mereka hadapi, mereka punya metode tersendiri dalam menjawab persoalan itu. Ketika dalam kebingungan ia harus mengandung seorang putra tanpa ayah, Maria menyerahkan itu pada Allah. Ketika Simeon meramalkan hal yang tidak enak tentang dirinya, Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Ketika Maria dan Yosef menemukan Yesus di dalam bait Allah, Maria membuka hati untuk berdialog, untuk bertanya, "Nah, mengapa engkau lakukan itu?" Dengan pertanyaan itu Yesus bisa memberikan penjelasan. Saudaraku yang terkasih, kita punya keluarga, kita punya persoalan. Apa yang kita buat ketika keluarga kita mengalami persoalan? Kisah keluarga kudus dari Nazaret hari ini memberikan inspirasi bagi kita. Pertama, datanglah pada Tuhan dan serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan. Kedua, kita tidak mudah untuk mengumbar persoalan kita pada orang lain. Tapi selesaikanlah dengan baik dengan keluarga kita. Dalam keluarga kita. Ajaklah bicara satu sama lain. Ketiga, mau terbuka untuk berdialog, berkomunikasi dengan baik. Saya percaya selama kita jujur, selama kita tulus, keluarga kita akan senantiasa awet, akan senantiasa terjaga dengan baik. Maka saya ingin mengajak kita belajar dari keluarga kudus Nazaret untuk terus berusaha mempersembahkan keluarga kita pada Tuhan. Kita terus berusaha berdialog dalam keluarga, komunikasi yang baik dalam keluarga. Selalu ada waktu untuk keluarga, tulus dan jujur dengan keluarga dan percaya berkat Tuhan akan mengalir untuk kita. Dan yakinlah saat itulah kebahagiaan yang kita mimpikan itu akan terwujud dalam keluarga kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.